dengan pengalaman pribadi aku, bagaimana dan apa saja tahapan-tahapan untuk menjadi seorang pramugari. Halo teman-teman, bantu aku support channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back on my YouTube channel. Teman-teman, perkenalkan nama aku Echa. Maaf banget kalau video ini nggak begitu jelas. Ini adalah video vlog pertama aku, karena sebelumnya aku membuat video memasak. Di video ini aku akan memberikan penjelasan mengenai tahapan-tahapan untuk menjadi seorang pramugari. Jadi untuk teman-teman, mohon dukungannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku ini. Semoga video yang aku buat bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman yang ingin menjadi seorang pramugari. Stay tune ya teman-teman, jangan di skip. Sebelum ke tahapan-tahapan bagaimana menjadi seorang pramugari, aku akan menceritakan bagaimana kronologisnya aku menjadi seorang pramugari. Kalian bisa bayangkan, nggak pernah naik pesawat, tapi bisa jadi pramugari. Jadi dulunya sebelum jadi pramugari aku nggak pernah sama sekali yang namanya naik pesawat, sama sekali nggak pernah. Karena di keluarga aku kalau bepergian, event itu dari Banyuwangi, kebetulan aku dari Banyuwangi, untuk ke Jakarta aja itu nggak pernah naik pesawat. Dan kalaupun ke Bali kan dekat, cuman beberapa menit nyebrang menggunakan kapal feri, jadi nggak pernah sama sekali bepergian menggunakan pesawat. Pada saat aku kuliah dulu, kebetulan aku kuliah di Malang, aku punya teman yang main, dia dari Lombok, dari Mataram. Jadi dari Pulau Lombok ke Jawa, otomatis mungkin mereka yang ada di luar pulau udah sering banget bepergian menggunakan transportasi udara, karena mungkin lebih hemat dan menghemat waktu tentunya. Pertama kali ke bandara itu ngejemput temen aku. Itulah pertama kalinya aku main ke bandara. Dan waktu itu ke Bandara Juanda yang ada di Sidoarjo. Aku mengantarnya dengan beberapa teman aku yang lain. Di sana aku adalah satu-satunya orang yang gak pernah sama sekali naik pesawat. Kebayang dong, aku adalah sasaran empuk buat teman-teman aku dan menjadi korban bullying saat itu. Tapi di sana teman-teman aku ngebully untuk supaya aku belajar bagaimana cara check-in pesawat. Bisa kebayang dong, gak pernah naik pesawat, gak pernah ke bandara sebelumnya, tapi tiba-tiba disuruh check-in. Sama sekali gak ada pengetahuan di sana, karena aku memberanikan diri dan pengen banget tahu caranya gimana sih dalam bandara itu, dan gimana sih, apa sih yang namanya check-in. Nah, aku memberanikan diri dan akhirnya aku masuk ke counter check-in. Di sana melakukan proses check-in pada umumnya. Akhirnya saat keluar dari counter check-in, aku disambut oleh teman-temanku yang baik hati itu. Di sana mereka tetap ngebully, tapi mereka juga baik. Mereka juga mendoakan semoga bisa main ke Lombok, semoga bisa naik pesawat gitu. Saat proses pembulian itu berlangsung di sana, aku spontan aja mengucapkan kalimat seperti ini. Iya, emang bener aku gak pernah naik pesawat. Ya gimana dong, emang itu keadaannya, aku juga tidak memungkiri. Tapi lihat aja, ntar kalian bakalan lihat aku pulang pergi naik pesawat. Dan kalimat itu baru aku ingat kembali ketika aku sudah menjadi pramugari. Karena saat itu, kalau aku flashback ya, ketika aku melontarkan kalimat spontan, awas aja lihat ntar aku pulang pergi kerja naik pesawat, sama sekali nggak kebayang aku jadi pramugari. Sama sekali.
Di sana bayangan aku bakalan menjadi seorang menteri yang bisa kemana-mana, pergi pulang kerja dengan menggunakan pesawat, seorang presiden mungkin, seorang eksekutif muda yang ya begitulah, pokoknya sama sekali nggak ada pikiran buat menjadi pramugari, karena kan memang aku sebelumnya nggak pernah naik pesawat, jadi nggak tahu kan itu maksudnya pramugari itu seperti apa, pramugari itu pekerjaan yang bagaimana, gajinya berapa, sama sekali aku nggak mengetahui hal tersebut. Jadi aku pengen memiliki pengalaman untuk bekerja terlebih dahulu, untuk menghasilkan pundi-pundi dengan keringat sendiri, karena selama ini udah dibiayai oleh orang tua. Gak munafik sih ya teman-teman, sedikit banyak aku juga melihat gaji yang dihasilkan dari setiap perusahaan yang aku akan join. Nah, di sana sebagian teman-teman aku banyak yang di perbankan, banyak juga yang di perkebunan, karena memang perkuliahan yang aku ambil ada di jurusan tanah. Jadi jauh banget gitu ya kan antara tanah dan udara. Jadi pramugari jauh banget. Tapi dari situ aku memang memiliki hobi untuk traveling. Jadi kalau kita bekerja sesuai hobi kita gitu, kita akan enjoy menjalaninya. Terlebih benefit yang kita dapatkan juga semakin mendukung kita untuk semakin semangat dalam bekerja. Gitu ya teman-teman. Oh iya, mengingat dari kalimat yang aku sebutkan tadi, saat aku dibully, itu membuat aku untuk berhati-hati saat berucap, karena memang benar kalau kata orang itu ucapan adalah doa. Maka dari itu dalam kondisi apapun usahakan ucapan-ucapan yang kita lontarkan adalah ucapan-ucapan baik, sehingga itu menjadikan doa untuk diri kita sendiri maupun kalimat yang kita ucapkan kepada orang lain, jadi gak menjadi bumerang. Semua yang aku share di sini adalah menurut pengalaman pribadi aku. Jadi mungkin setiap orang memiliki tahapan yang berbeda-beda untuk menjadi seorang pramugari. Semua cita-cita kita, semua keinginan kita akan tercapai, akan terwujud jika kita berusaha dan berdoa. Tentu kita menginginkan, tapi Allah yang menentukan. Jadi teman-teman, di kehidupan ini gak ada yang gak mungkin. Selama kita berusaha, selama kita berdoa, semua keinginan kita pasti akan terwujud, akan tercapai. Oke, itu dia tadi cerita aku sebelum menjadi pramugari. Nah, sekarang aku akan memberikan dan membagi sedikit pengetahuan sesuai dengan apa yang aku alami dengan pengalaman pribadi aku, bagaimana dan apa saja tahapan-tahapan untuk menjadi seorang pramugari. Nah, berikut tahapannya. Aku akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja untuk kita daftar menjadi pramugari. Yang pertama adalah tahapan administrasi. Nah, di dalam tahapan administrasi ini kita harus menyiapkan, yang pertama adalah surat lamaran, yang kedua adalah CV, yang ketiga ijazah terakhir minimal SMA, yang keempat fotokopi KTP, akta lahir, dan KK. Itu pun nanti akan disertakan aslinya. Kemudian surat keterangan sehat, kemudian surat tidak buta warna,
surat keterangan catatan kriminal atau SKCK yang masih valid, kemudian pas foto terbaru dengan background merah ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, serta foto full body, jadi ukuran 4R. Nah, itu pun tergantung dari perusahaannya untuk meminta background apa yang diminta di pas foto dan foto full body tersebut. Nah, kemudian ada paspor, fotokopi paspor. Nanti biasanya aslinya juga dicantumkan ketika proses administrasi. Kemudian ada surat keterangan referensi kerja dari perusahaan sebelumnya bagi teman-teman yang udah memiliki pengalaman kerja. Kemudian ada surat izin dari orang tua dengan materai. Jadi surat izin dari orang tua bermaterai 6.000. Kemudian ada juga NPWP. Kemudian ada buku rekening tabungan. Ada fotokopi maupun asli BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta SIM atau surat izin mengemudi. Tapi biasanya itu juga additional. Kemudian untuk selanjutnya adalah tahapan tes penampilan. Untuk tahapan yang kedua ini better teman-teman kalau datangnya before dan teman-teman udah prepare, udah sarapan dari rumah, udah berdoa juga, jangan lupa udah minta doa restu dari orang tua, dari keluarga, itu yang paling penting ya kan. Kemudian dari tahapan tes penampilan ini biasanya teman-teman bakalan diukur dari tinggi, berat badan, lalu secara fisik dilihat bagaimana kondisi teman-teman, apakah underweight atau overweight, biasanya juga itu ada perhitungan. Kemudian teman-teman untuk yang tidak berhijab biasanya menggunakan rok span berwarna hitam, atasan berwarna kemeja berwarna putih, terus menggunakan shoes atau sepatu berheels ya, memiliki heels kurang lebih biasanya 7 cm. Nah, kemudian untuk teman-teman yang tidak berhijab biasanya disarankan untuk croissant, udah croissant. Kemudian teman-teman yang join dalam perusahaan airlines yang boleh berhijab, ya udah pasti teman-teman boleh berhijab. Kemudian usahakan make up juga harus on, oke? Jangan asal-asal, jangan ala-ala, jangan cuma pakai lipstick doang, itu nggak bakalan menarik perhatian dari tim manajemen perekrutan menjadi pramugari. Yang ketiga adalah tes wawancara user maupun tes wawancara kompetensi. Nah, untuk pengalaman pribadi aku sendiri, dari tahapan kedua, tahapan untuk tes penampilan dan tahapan tes wawancara user dan kompetensi itu jadi satu. Jadi di hari yang sama. Jadi ketika kita bertemu dengan bagian terkait untuk perekrutan menjadi FA atau flight attendant, itu aku waktu itu bertemu dengan tim manajemen dari FA untuk melihat penampilan. Nah, untuk tes wawancara user dan wawancara kompetensi, pengenalan diri kita, lalu pengalaman apa saja yang udah kita miliki, kemudian apa visi dan misi serta tujuan kita menjadi FA atau flight attendant itu, kemudian apa motivasi kita menjadi seorang pramugari, kemudian
eh, kenapa ya standar lah ya, kenapa kita memilih perusahaan tersebut untuk kita join ke dalamnya, kemudian apa ya, kita sedikit banyak harus mengenal perusahaan yang kita pilih untuk kita joining di sana gitu. Kemudian ada beberapa banyak lagi, biasanya setiap orang memiliki porsi pertanyaan berbeda-beda, jadi itu tergantung dari pewawancara, tergantung dari manajemennya akan memberikan pertanyaan seperti apa kepada kita. Tapi biasanya itu sih pengalaman, pengenalan diri, motivasi, visi misi, kemudian akan sering juga ditanya kelebihan dan kekurangan diri kita itu apa gitu. Nah itu biasanya yang agak susah dijawab, kekurangan dan kelebihan, karena biasanya kekurangan dari diri kita itu menjadi kelebihan dari kita, dan kelebihan diri kita itu menjadi kekurangan dari diri kita, biasanya seperti itu. Kemudian untuk tahapan selanjutnya, tahapan yang keempat adalah tahapan tes psikologi. Ketika tes psikologi, perusahaan yang aku pilih menggunakan vendor untuk melakukan tes psikologi. Jadi ya seperti pada umumnya tes psikologi pastinya ada tes-tes yang perhitungan itu apa namanya ya, tes itulah, tes hitung menghitung, kemudian tes hitung cepat, kemudian menggambar, kemudian menggambar rumah-rumah dan pekarangan. Oh iya teman-teman, aku mau memberikan tips, kalau teman-teman diminta untuk menggambar rumah atau menggambar bangunan, usahakan lengkap. Jadi kalau kita menggambar rumah, usahakan sudah ada pekarangannya, sudah ada pohonnya, dan pohonnya itu memiliki daun, ranting, dan buah. Kemudian udah terdapat aktivitas di gambar tersebut. Jadi kayak misalkan rumah itu di pekarangan ada orang yang sedang menyiram, atau anak-anak kecil yang sedang bermain, pokoknya teman yang sedang beraktivitas, dan itu lengkap dengan pagar, dengan kolam. Pokoknya yang ada di pekarangan itu harus agak rame gitu, pagarnya memiliki lampu kayak gitu-gitu. Nah untuk gambar manusia dengan profesi, alangkah baiknya teman-teman menggambar profesi dengan cita-cita teman-teman sendiri. Seperti apabila teman-teman ingin atau bercita-cita menjadi seorang pramugari, gambarlah itu seorang perempuan atau laki-laki menjadi pramugari atau pramugara dengan mengenakan seragamnya, membawa kopernya, terus ya dengan heels, memakai heelsnya. Jadi teman-teman harus detail, itu juga akan mempengaruhi nilai psikotes kalian. Nah teman-teman, biasanya setelah melakukan tes psikologi, syukur kalau kita dipanggil kembali untuk ke tahapan berikutnya. Biasanya kita ke tahapan tes kesehatan. Nah untuk tes kesehatan ini itu juga perusahaan memilih vendor atau memilih tempat untuk kita tes. Saat itu aku tes di Balai Kesehatan Penerbangan. Jadi perusahaan memilih Balai Kesehatan Penerbangan yang memang dipilih oleh perusahaan untuk melakukan tes standar untuk seorang FA, untuk seorang pilot maupun tim-tim penerbang lainnya. Tapi untuk tipsnya teman-teman, seperti yang aku lakukan dahulu, jadi kita udah prepare sebelum dilakukan tes kesehatan oleh perusahaan. Alangkah baiknya kita melakukan persiapan dengan
tes sendiri. Jadi sebelum berangkat melakukan tes kesehatan, saat itu aku melakukan tes kesehatan sendiri. Saat itu aku sedang ada di Malang, jadi aku melakukan tes kesehatan di salah satu laboratorium yang berada di Malang. Jadi aku ambil paket yang komplit. Jadi paket komplit itu udah tes darah, tes urin, kemudian paru-paru, terus ginjal, pakai USG seluruh tubuh juga. Jadi semua aku ambil satu paket. Jadi bakalan itu prepare aja. Jadi ketika perusahaan, hasil dari perusahaan itu seperti apa, jika ada perbedaan dengan hasil tes lab kita masih bisa memberikan penjelasan gitu. Misal nih, teman-teman memiliki hasil tes saat di tes kesehatan perusahaan itu memiliki HB atau hemoglobin yang sekian gitu, yang gak standar. Nah, sedangkan hasil dari tes kita itu memiliki nilai yang berbeda gitu. Jadi kita masih bisa mengajukan gitu, bahwasanya sebelum melakukan tes ini, beberapa hari yang lalu kalian juga sudah melakukan tes kesehatan secara pribadi. Jadi itu juga bisa jadi pendukung, bisa jadi penunjang untuk teman-teman memberikan informasi kesehatan sebelum kalian melakukan tes kesehatan yang dipilih oleh perusahaan. Nah, ini adalah tes yang deg-degannya itu pasti ini yang sangat luar biasa. Ini adalah tahapan tes yang terakhir. Jadi saat pantuhir itu emang saat-saat yang paling mendebarkan, karena itu memang tes dengan pantauan terakhir ya, tes terakhir dari tahapan kita sebelum menjadi FA. Jadi di sana itu dihadiri oleh direksi atau petinggi-petinggi perusahaan, terus manajemen terkait, manajemen FA, kemudian juga ada bagian perekrutan HRD gitu ya. Jadi di sana itu beragam pertanyaannya. Jadi saat aku pantuhir dan teman-teman aku pantuhir itu memiliki pertanyaan yang berbeda-beda. Jadi berdoalah kalian supaya nggak iseng nanyanya, nggak aneh-aneh, tapi setidaknya yang perlu kalian siapkan, kita harus mengetahui bagaimana tentang perusahaan kita. Jadi itu biasanya bakalan ditanya visi perusahaan, misi perusahaan, himne perusahaan apabila ada, kemudian pokoknya biasanya sesuatu yang tidak kita duga yang ditanyain. Jadi kita harus prepare aja dan be yourself. Jadi diri kita sendiri aja, nggak usah dibuat-buat, apa adanya kita. Jadi kalau misalkan ditanya apa, kalau memang begitu adanya udah dijawab seperti itu adanya, dan itu semua kalau udah rezeki kan nggak bakalan kemana. Jadi semangat buat teman-teman yang udah di tahapan pantuhir. Saat pantuhir di akhir tes ini udah diminta untuk pakai uniform kebanggaan dari perusahaan airlines tercinta yang kita pilih. Jadi ya udah tinggal menunggu hasil, menunggu jawaban dan berdoa. Merasa senang tapi juga masih deg-degan karena belum ada kalimat iya kalian lolos, itu juga belum ada. Tapi setidaknya di sana kita sudah diberikan kesempatan untuk mengenakan baju kebanggaan dan keinginan beberapa wanita, karena pada dasarnya banyak dari perempuan wanita-wanita di sana menginginkan menjadi pramugari.
Enggak juga sih ya. Dan teman-teman udah lolos menjadi seorang pramugari, nggak sampai di situ aja ya teman-teman, masih banyak tahapan-tahapan untuk kalian mendapatkan sertifikat untuk kalian terbang. Jadi kalian harus melalui beberapa tahapan juga, termasuk ground training, kemudian kalian ujian dari perusahaan juga, kalian juga harus melalui ujian negara. Jadi nggak gampang ya teman-teman. Jadi kalau kalian udah sampai pantuhir dan kalian lolos, jadi itu belum apa-apa. Jadi masih ada tahapan panjang berikutnya yang akan menanti kalian. Tapi nggak usah berkecil hati, nggak usah takut. Kalian tetap harus semangat. Semuanya butuh proses. Jadi nggak ada yang sesuatu yang diinginkan langsung dapat secara instan. Jadi kita harus melalui tahapannya, melalui prosesnya untuk kita juga belajar di sana. Gitu teman-teman. Semangat ya untuk tahapan setelah berhasil dan lolos dalam perekrutan menjadi pramugari. Di video selanjutnya akan aku share juga pengalaman pribadi aku, apa aja tahapan berikutnya untuk kalian mendapatkan license agar kalian bisa terbang. Oke, tunggu ya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya teman-teman yang berkeinginan menjadi pramugari. Semangat!